Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Maruli Tua Silaban. Kali ini kita pemirsa akan membahas terkait dengan bagaimana menakar kepemimpinan setahun Presiden Prabowo Gibran setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu dan kini telah berusia 1 tahun. Untuk membahasnya, bagaimana potret dan takaran terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran selama setahun ini, bersama dengan kita telah hadir tamu khusus kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Dr. Cornelius Rono Wijoyo. Kita sapa saja, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Pak Dr. Cornelius Rono Wijoyo. Selamat malam menjelang pagi. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Dr. Cornelius Rono Wijoyo sudah bersama dengan kita dengan satukanindonesia.com pada kesempatan ini untuk membahas setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Dr. Cornelius Rono Wijoyo, boleh perkenalkan dirinya yang akan menguraikan membahas pemerintahan setahun Prabowo Gibran ini, Pak Dr. Ya, baik teman-teman, saya sudah bersama dengan Pak Prabowo dan grup sejak menjelang akhir tahun 90. Sejak 90 ya? Dan kemudian intensif setelah berdirinya Partai Gerindra 2008 dan 2006 saya sudah bergabung. Dan saya sekarang masih anggota Dewan Pembina Gerindra dan menjadi salah satu pembina dari sayap Partai Gerindra. Dan saya merasa bahwa inilah momentum bagi bangsa kita untuk survive. Ya. Dan saya sebagai anak buah, sebagai pengikut, saya taat perintah. Dan harus diamankan dan didukung. Ya, jadi bangsa ini harus bersyukur mempunyai seorang kepala negara dengan kualitas paripurna yang ada dalam diri Bapak Prabowo. Baik, sebelum kita lanjut Pak Dr. Cornelius Rono Wijoyo, kita perlu tahu pada saat beliau tadi sudah menyampaikan posisi di Partai Gerindra. Dalam tim pemenangan kemarin, Pak Dr. Cornelius boleh menyampaikan sebagai apa di dalam tim pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu? Ya, saya mengkoordinir Satgas 08 yang terdiri dari 48 relawan seluruh Indonesia. Ya. Ya, termasuk Bung Maruli. Itu bagian yang saya pertemukan dengan Pak Hasim di Mid Plaza, mengkoordinasikan relawan-relawan di seluruh Indonesia yang bekerja di akar rumput. Dan terbukti teman-teman relawan itu sukses. Walaupun di antara banyak relawan seakan-akan tak tersentuh. Tapi itulah yang saya sebut dengan berkat. Berkat tidak selalu uang, tidak selalu posisi. Perjuangan juga berkat. Jadi berkat kita adalah ikut berjuang. Kita tanpa perlu merasa iri atau sakit hati bahwa ternyata ada pihak-pihak tertentu yang tidak ikut berjuang. Yang saya sebut dengan pahlawan kesiangan, pahlawan kemalaman, pahlawan kepagian. Bahkan ada pengkhianat yang sekarang justru menikmati buah kesuksesan. Yang belasan tahun bahkan kerja memaki-maki Pak Prabowo bisa menjadi menteri. Itu karena kebesaran hati dari seorang Prabowo. Kita kagumi itu. Luar biasa. Ya, kita harus syukuri itu. Ya, kita syukuri. Karena Pak Prabowo sudah merangkul semua. Dan saya berharap yang dirangkul itu kalau yang dulu kerjanya memaki-maki, membuli Pak Prabowo, bertobat. Dan kita doakan supaya mereka bukan spionase yang menyusup ke dalam pemerintahan yang merugikan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Pak Dr. Cornelius sudah masuk ke bagian daripada pokok yang kita bahas. Pak
Cornelius tadi sudah memaparkan betapa strategisnya, betapa sebetulnya militansi dan loyalitas dari Pak Cornelius. Ini kan sudah setahun nih pemerintahan Prabowo Gibran ini. Boleh Bapak memberikan sebuah pandangan bagaimana Bapak sebagai bagian daripada tim yang memenangkan Prabowo Gibran ini, dan juga dari berbagai aspek boleh memaparkan bagaimana pandangan Bapak setelah setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Yang pertama yang kasat mata sekarang adalah Indonesia di mata internasional. Ya, berarti ini dari sisi internasional. Ya, kita akan down to earth ke negeri dalam negeri. Ya. Secara internasional sekarang Indonesia naik panggung kelas 1. Artinya Indonesia dipandang dengan mata lengkap, mata terbuka. Ya. Artinya Prabowo sekarang membawa Indonesia di dalam panggung internasional. Bukan di kelas bawah, tapi di kelas primus, kelas atas. Bahkan kita tahu Presiden Trump pun mengakui kehebatan seorang Prabowo. Contoh, bagaimana Prabowo bersikap tentang konflik Israel-Palestina. Belum pernah ada rumus seperti ini. Ya. Kami siap mengakui Israel. Tetapi terlebih dahulu mengakui keberadaan Palestina. Ya, bagaimana pandangan Bapak ini dengan dalil yang dibuat oleh Presiden Prabowo terkait dengan sikap ini, kan sikap luar negeri pemerintah Republik Indonesia terhadap Palestina dan Israel, kan begitu ini? Ya. Gimana ini? Ini salah satu yang trending topik ini, Pak Cornelius. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan keberadaan daripada Palestina dan kemerdekaan Palestina dan juga terkait dengan Israel? Yang harus clear pada kita adalah Prabowo dia tidak mengatakan Hamas, tetapi Palestina. Kita harus bedakan Hamas dengan Palestina. Ya. Bukan Hamas yang memulai genosid di Israel ketika sedang ada pesta budaya. Bukan itu. Tapi Palestina, the poor of Palestina. Jadi bahkan Pak Prabowo mengatakan dua keturunan Abraham ini harus bersatu. Jadi ini wawasan internasional yang menjadi pelajaran buat kita, buat bangsa-bangsa di dunia, bahwa memang dua negara itu harus diakui eksistensinya, baik Israel maupun Palestina. Jadi bangsa ini pun juga harus berjiwa besar. Tidak boleh hanya mengakui Palestina, harus mengakui Israel. Ya. Rumusnya Pak Prabowo hebat sekali. Kami siap mengakui Israel, tapi terlebih dahulu Israel harus mengakui keberadaan Palestina. Itu bagus. Sikap internasional yang membuat bangsa-bangsa di dunia kagum. Dan baru tahu, dalam sidang PBB, hanya seorang Prabowo yang disalam khusus oleh Trump dari seluruh kepala negara. Karena dia brilian. Dampaknya ini terhadap pemerintahan Indonesia dengan kelompok-kelompok atau negara-negara internasional yang mendukung Israel gimana menurut Pak Rono? Bagus. Termasuk Amerika, termasuk negara-negara Barat yang selama ini bayang-bayang daripada Israel. Gimana menurut Pak? Artinya negara-negara yang mendukung Israel merasa juga happy. Artinya Indonesia welcome untuk existing of Israel. Tetapi before decision, Israel harus mengakui Palestina. Itu adil itu. Itu adil. Artinya Israel kita akui setelah Israel mengakui Palestina. Artinya Palestina ya, bukan Hamas ya, Palestina. Artinya sikap ini adalah sikap yang positif untuk hubungan Indonesia dengan semua negara dengan internasional, begitu ya Pak? Sangat positif. Ya, tadi kalau Pak Rono sudah mengemukakan dari hubungan internasional yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran selama setahun ini, kan itu salah satu yang menarik. Terkait dengan kebijakan ekonomi di bidang ekonomi bagaimana menurut Pak Rono? Ekonomi kita sekarang
lebih baik. Ya, walaupun memang belum menetes sampai ke ujung. Artinya, belum menetes kepada rakyat jelata. Tapi dalam prinsip kebijakan-kebijakan, sudah mulai mengalir. Supaya dana-dana itu tidak berpusat di Jakarta. Tapi ke daerah-daerah, walaupun ada kebijakan mengurangi, tapi bukan mengurangi itu, menseleksi sesuai dengan kepentingan-kepentingan. Membaik ini parameter yang digunakan Pak Rono ini apakah dengan digantinya Menteri Keuangan dari Sri Mulyana dengan Sri Mulyani menjadi Purbaya yang begitu ngetrending di berbagai pemberitaan media, atau itukah parameter Pak Rono dalam memberikan sebuah statement tentang perbaikan ekonomi di masa belakangan ini, di setahun ini? Apakah dengan bergantinya Sri Mulyani digantikan dengan Purbaya? Ya, kita tentu tahu kiblatnya Sri Mulyani dengan Purbaya kan beda. Purbaya menganut demokrasi ekonomi Indonesia. Sri Mulyani kiblatnya ke IMF. Purbaya memberdayakan potensi ekonomi nasional dengan tidak menambah utang. Tapi kalau yang dulu, solusinya kan utang. Kalau sekarang menggali yang belum tergali, misalnya perpajakan. Banyak sekali orang-orang yang ngemplang pajak. Belum dilakukan itu. Sekarang dilakukan. Walaupun ya, cara Purbaya ini brutal. Cenderung tidak beretika. Brutal ya? Brutal. Ya. Kenapa bisa dikategorikan brutal sementara netizen itu hampir semua simpati dengan memberi dukungan kepada Purbaya ini, Pak? Ya. Dukungan itu bagus karena dia berani menerobos. Membuat brand trust. Tapi brutalnya kadang-kadang ya itu melampaui etika. Dan orang kaget-kaget. Dan Purbaya tidak mau tahu. Pokoknya ini perintah presiden. Dia lakukan konsisten. Misalnya konflik terakhir dengan KDM. Tapi berakhir damai. Setelah masing-masing menjelaskan, selesai. Ya kan? Jadi tinggal yang Purbaya mesti perbaiki adalah etika politik. Kalau structure of thinking, cara berpikirnya Purbaya sudah bagus. Menggali potensi-potensi ekonomi nasional tanpa harus dengan solusi utang. Tapi bagaimana menurut Pak Rono sekarang memandang, kan tidak jarang kita dengar kondisi di tengah masyarakat itu, kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat itu, yaitu jeritan-jeritan itu, gimana mengatasinya, Pak? Itu betul. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pusat Ya. itu harus dialirkan sampai daerah. Yang repotnya adalah suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara negara di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten belum siap dengan terobosan-terobosan baru. Sehingga tadi saya katakan di depan, berkat itu belum mengalir sampai ke bawah. Jadi yang ada stuck di tengah. Nah, di sini memerlukan aturan main yang presiden mesti temukan. Bagaimana supaya berkat itu mengalir ke rakyat jelata. Sekarang belum mengalir, banyak orang susah di mana-mana. Ya, jeritan-jeritan itu memang nyata itu, Pak Rono. Jadi bagaimana ini kalau kondisi perekonomian kita menurut Pak Rono tadi ada membaik, tapi aktualnya banyak ini kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat perekonomian rakyat itu bukannya belum membaik ini. Betul. Gimana itu? Oleh karena itu begini, kita harus jujur sekarang. Ya. Bahwa sejumlah pos-pos strategis perekonomian Ya. masih dikuasai oleh kartel-kartel, oligopoli, monopoli, pengusaha-pengusaha tertentu, konglomerat tertentu yang terkait dengan oknum-oknum penyelenggara negara. Ini yang mesti diklirkan. Kalau tidak, maka semua berkat itu berhenti di situ. Berputar di kalangan itu. Kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke bawah tidak mendapatkan berkat itu. Dan terbukti sekarang di pelosok-pelosok daerah, di pulau-pulau kecil masih mengalami kesulitan.
termasuk realisasi anggaran pada kementerian lembaga itu kan masih jauh daripada standar dibandingkan dengan tahun lalu yang itu year, Pak Rono. Itu kan menjadi salah satu parameter dalam mengukur tingkat perekonomian kita. Itu apakah hal-hal seperti ini diketahui oleh Pak Prabowo? Betapa rendahnya resapan anggaran itu di setiap kementerian lembaga itu, Pak? Dan harusnya itu ada monitoring. Jadi menurut saya Pak Prabowo memerlukan badan baru, yaitu monitoring pembangunan nasional. Karena ternyata serapan anggaran tidak tercapai, dan bahkan berkat itu tidak mengalir sampai ke tingkat menengah ke bawah. Jadi perlu ada badan yang monitoring pembangunan nasional, yang di dalamnya ada kebijakan kementerian, provinsi, dan kabupaten kota. Baik. Dari sisi ekonomi, pemirsa, kita bergerak ke masalah penegakan hukum. Bagaimana mengenai penegakan hukum menurut Pak Rono? Yang paling mencolok ke permukaan di masa setahun pemerintahan Prabowo adalah adanya amnesti dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan itu adalah dan mantan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gimana menurut Bapak ini penegakan hukum yang ada ini ditambah dengan di setiap segmen penegakan hukum itu sendiri? Ya, saya merasa penegakan hukum masih belum bisa kita banggakan. Ya, masih ada hal-hal yang menimbulkan tanda tanya. Ya kan katanya penegakan hukum, tapi justru orang korupsi belum menjalankan hukumannya sudah mendapatkan abolisi, sudah mendapatkan abolisi, amnesti. Ya, amnesti. Ya. Tapi kalau secara umum memang terjadi penegakan hukum, cuman harus kita koreksi. Jangan sampai penegakan hukum itu yang berlaku untuk kasus-kasus kecil. Kasus-kasus besar tidak terselesaikan. Ya. Contoh, mafia tanah. Mafia tanah sekarang masih dikuasai oleh sindikat-sindikat. Dan kita berharap pemerintahan Prabowo ini berani dan berhasil menghentikan dominasi mafia-mafia tanah ini. Karena di belakang mafia-mafia tanah ini tidak hanya ada penegak hukum, tapi bintang-bintang di belakangnya. Harus ada keberanian itu. Pak Rono dan pemirsa, terkait dengan penegakan hukum, institusi Polri adalah merupakan salah satu institusi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan. Yang mengemuka setahun belakangan ini adalah desakan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bagaimana menurut Pak Rono? Ya, Pak Sigit memang sudah terlalu lama menjadi Kapolri. Kalau secara anatomis ya yang terlalu lama itu kan tidak baik, ya. Jadi memang sudah waktunya diganti. Dan pergantian itu harus kali ini saya berharap bisa secara numerik sesuai dengan jenjang angkatan dan jenjang prestasi. Jangan ada jumping lagi. Kalau ada jumping lagi kan berarti ada generasi yang hilang, ada angkatan yang hilang. Tapi Kapolri sekarang harus sejalan dengan Presiden. Kalau Kapolri yang sekarang ini kan warisan Presiden lama ini. Apakah menurut dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit itu adalah warisan pemerintahan sebelumnya, yaitu yang diangkat oleh Presiden Jokowi dan masih berlangsung hingga sekarang, apakah ada kemunduran dalam penegakan hukum? Artinya dalam artian apakah ada tebang pilih dalam hal penegakan hukum dari institusi Polri di dalam penegakan hukum saat ini menurut Pak Rono? Itu sudah menjadi pengetahuan umum, bukan rahasia umum. Ya. Artinya ada beberapa kasus-kasus hukum yang dideponir, tidak dilanjutkan. Bahkan ada SP3 yang menurut saya terbit atas tekanan. Sementara rakyat jelata yang menuntut keadilan nggak nyampe ke situ. Nah, harapan saya Kapolri yang baru nanti mempunyai kapasitas untuk menertibkan ini, walaupun itu bagian menegakkan benang basah, karena sudah menjadi budaya. Tapi kita memerlukan sosok yang berani melakukan brain trust.
Apakah memang hal ini, apakah ada suatu beban di tangan seorang Presiden Prabowo untuk mengganti Jenderal Polisi Listio Sigit ini yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya? Menurut Pak Rono, bagaimana itu? Apakah ada apa yang menyebab sehingga dia sulit untuk diganti, kalaupun misalkan dari segi usia kan belum saatnya pensiun ini. Nah, gimana menurut Bapak, apakah memang ada beban atau gangguan apa, hambatan apa yang dialami oleh Presiden kalau seperti yang disampaikan Pak Rono tadi sudah saatnya berganti karena terlalu lama? Gimana menurut Pak? Apakah ganjalan apa yang dialami oleh Presiden Prabowo? Kewenangan itu ada di tangan Presiden. Ya, saya rasa tidak ada ganjalan. Memang Pak Prabowo kan punya feeling kapan waktunya mengganti. Dan menurut saya sekarang waktunya mengganti. Sudah waktunya ya? Ya, dan Pak Prabowo tidak kelihatan ada beban. Tidak ada beban. Dari internal Bapak, kan ini Bapak kan sebagai penasihat di Partai Gerindra, dari internal Bapak pembina ya. Sudah ada nama yang direkomendasikan dari internal? Ada, tapi tentu saya tidak dalam kapasitas menyebutkan. Sudah ada 3 calon. Sudah ada 3 calon ya? Ya. Sudah disampaikan ke tangan Presiden? Sudah menjadi pembicaraan Presiden. Dan sudah diketahui oleh Kapolri. Nah, masih berkaitan dengan institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, Pak Rono. Sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2023 kan, itu kan sudah akan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang tentang hukum pidana itu akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Bagaimana menurut Bapak kesiapan daripada institusi Polri dalam hal penegakan hukum melalui KUHP yang baru? Oleh karena itu, figur Kapolri yang akan datang harus kuat, ya, dan harus sedikit tangan besi. Artinya sosok-sosok kepolisian, ya, yang tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan KUHP yang baru itu jangan dipasang. Ini bukan solusi. Bukan solusi. Yang muda pun boleh naik. Yang sudah agak senior pun boleh naik. Ya. Jadi bukan karena usia. Tapi kita lihat track recordnya masing-masing. Sejak dia akpol kalau dia perwira. Sejak dia tamtama atau bintara. Kita akan lihat track recordnya. Apakah ini layak atau tidak. Karena tugas yang berat ini hal baru. Artinya kalau kepolisian masih dengan paradigma lama, ya orang Batak bilang sami mawon, sama aja, kan gitu. Jadi mesti ada terobosan. Masalah Kamtipmas yang merupakan tanggung jawabnya pengemban utama Kamtipmas itu adalah kepolisian. Bagaimana menurut Pak Rono dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 2020, mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025, salah satu di antaranya masalah Kamtipmas, kebebasan orang berserikat dan berkumpul, termasuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Sementara fakta kerusuhan yang begitu dahsyat itu di tanggal 25 Agustus kemarin, ditambah dengan ada penutup pelarangan beribadah itu di Padang di Sumatera Barat, apakah ini merupakan bagian yang salah satu kealpaan daripada penegak kepolisian sebagai pemangku kepentingan untuk Kamtipmas, Pak Rono? Yang pertama saya mau kritik. Kepolisian itu fungsi utama adalah Kamtipmas. Bukan ikut-ikut program makan bergizi gratis. Ya, ini kritik saya. Oleh karena itu, kalau kemudian terjadi kerusuhan dan kelalaian, itu berarti fungsi intelijen tidak berlangsung, tidak jalan. Artinya early warning system, cegah dini nggak jalan. Harusnya itu kan bisa dideteksi lebih awal, bisa diatasi. Ini kenapa loose? Jadi menurut saya ini karena kepolisian bukan overboard, offside. Offside ya? Kenapa MBK itu bukan tugas kepolisian kok. Pertanyaannya, bukankah Presiden Prabowo yang meminta kepolisian untuk ikut di dalam mensukseskan program bukan ikut, membantu.
Bantu. bukan sebagai pelaku utama. Jangan kemudian menjadi kontraktor dari penyelenggara MBG, bukan, membantu masyarakat. Jadi menurut Pak Rono sekarang bahwa institusi Polri ikut menjadi pelaku untuk Ya. atau kontraktor yang Bapak Betul. sebut. Jadi ada berarti sekarang di institusi kepolisian ada kontraktor-kontraktor untuk proyek MBG itu sendiri. Ya. Apa yang harus dilakukan terkait dengan hal ini? Harus dikoreksi, Kepolisian ditarik, tarik. mundur dan tidak perlu ikut di dalam Tidak mundur MBG. teratur, mundur menjadi pendukung, mengamankan, bukan pelaku. Salah satu yang paling nyata lagi Pak, dalam guna mendukung ketahanan pangan, institusi kepolisian kan ikut tanam jagung nih. Itu maksud Gimana tanam saya. jagung-jagung ini? Itu maksud saya, itu sudah oversight. Ya, sudah. Menteri Pertanian tersinggung loh. Itu kan tugas Menteri Pertanian. Tapi melibatkan Kementerian Pertanian Pak dalam beberapa event, ya mulai di bulan Maret, April, Mei itu kan seperti di Jawa, di Sumatera, beberapa Kapolda dilakukan conference, termasuk Kapolda Metro Jaya yang tidak ada lahan untuk tanam jagung di Polda Metro Jaya ini sebetulnya, tapi 9 juta hektar katanya seperti itu kan, ada itu viral itu di media. Berarti ini offside ini begitu menurut Bapak Offside. ya? Oke, ada Menteri Pertanian, itu kan aksesoris, Ya. bukan sebagai pelaku utama. Nah, Polisi itu kamtipmas, bukan tanam jagung, bukan tanam padi, bukan bikin masak dapur, bukan. ya, jadi Tugas utamanya kan lalai. Ada demo besar di seluruh Indonesia. Di mana cegah dini? Di mana early warning system? Di mana fungsi intelijen? ini mengenai institusi kepolisian, penegak hukum, garda terdepan penegak hukum Pak Rono. Belakangan ini kan ada isu yang sangat menarik. Setelah Presiden Prabowo mengangkat staf khusus atau tim asistensi untuk reformasi Polri. Di sisi lain, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit langsung membentuk tim reformasi Polri. Gimana menurut Pak Rono ini? Ini sudah ada ini, ada birokrat, ada tim reformasi yang dibentuk Presiden Prabowo, ada tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Gimana pandangan Pak Rono? Ya, sebaiknya dikembalikan secara logika orang bodoh saja. Kalau presiden sudah memerintahkan itu, ya presiden yang berhak. Presiden yang punya otoritas. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak perlu membentuk tim reformasi Tidak yang perlu. ada itu Tidak perlu. harus dibubarkan ya. Tidak perlu. Bahkan kemungkinan ya termasuk beliau sendiri harus direformasi. Jadi jangan kemudian ada tandingan. Pertanyaannya, Pak Sigit, Anda punya presiden siapa? Kan itu pertanyaan. Sekaligus pernyataan. Kalau beliau mengakui Prabowo presiden, taat perintah Prabowo. Bukan bikin baru, bukan bikin sendiri. Pemirsa, kita bergerak setelah dari masalah bukan masalah ya, bagaimana pelayanan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran selama setahun di bidang penegakan hukum, kita bergerak ke pertahanan, dalam hal ini institusi TNI, Pak Rono. Setelah Presiden Prabowo menjadi presiden dilantik sejak tanggal 20 Oktober kemarin kan langsung gencar itu ada perubahan terhadap Undang-Undang TNI. Yang substansinya adalah merubah usia pensiun daripada TNI. Yang paling signifikan di situ adalah usia jenderal bintang 1 60 dan berjenjang sampai bintang 4 itu 65 tahun. Bagaimana menurut Pak Rono? Itu sebenarnya kebijakan presiden dalam rangka mempersiapkan generasi TNI yang akan datang. Bukankah ini mempersulit dan memperlambat nih regenerasi dan kaderisasi di prajurit-prajurit yang berkualitas? Kan sekarang ini kan kalau kita ikuti pemberitaan bahwa ada beberapa pimpinan di antara 3 matra itu sudah harus pensiun beberapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang belum
pensiun. Itu sebagai dampak dari adanya perubahan terhadap Undang-Undang TNI yang di dalamnya merubah usia pensiun dari bintang 1 menjadi 60, bintang 2 menjadi 61, dan bintang 4 itu diperpanjang sampai 65 tahun untuk bintang 4. Gimana menurut Bapak? Ini kan mempersulit nih. Sebenarnya tidak mempersulit. Ini kan masa... Memperlambat lah ya. Ya, memang agak slow ada, tapi tidak mempersulit. Karena ini mempersiapkan next generation yang lebih kuat. Dan memberdayakan usia-usia senior TNI untuk lebih banyak memberikan kontribusinya kepada Republik Indonesia karena mereka punya pengalaman. Dan jangan lupa, Bu Maruli, tidak semua bintang 4 harus punya jabatan. Bintang 4 pun bisa dipensiunkan dalam pengertian menjadi pejabat fungsional, bukan struktural. Nah, jadi bisa berjalan itu, regenerasi bisa jalan, hanya waktu pensiunnya diperlambat. Ya, tidak menghambat yang muda-muda. Sekarang ini bahkan kita tahu khusus Angkatan Darat ditambah sekarang Pangdam. Kodamnya kan tambah sekarang, ya. Sehingga setiap provinsi punya Panglima Kodam kan? Iya. Ya. Ya, saya rasa itu apa namanya? Itu sesuatu yang dapat dikatakan kebijakan Pak Prabowo ini tidak menghambat perwira-perwira muda, tapi memanfaatkan perwira senior untuk lebih banyak memberikan kontribusi. Tadi Pak Rono kan menyampaikan bahwa bisa difungsikan ke instansi atau institusi lain. Artinya penempatan para jenderal-jenderal di kementerian ataupun lembaga. Bukankah ini menjadi dampak negatif bagi mereka aparatur sipil negara yang sudah berkarir, yang sebetulnya sudah layak menjabat sebagai eselon 1, S1A, S1B, kan dengan masuknya, dengan adanya ruang dan kesempatan dari anggota TNI yang berpangkat jenderal itu masuk ke institusi kementerian lembaga di luar institusi TNI, itu akan mempersulit mereka-mereka yang sudah berkarir lama di kementerian lembaga itu, Pak Rono. Itu nggak ada pengaruhnya, karena kalau dia belum pensiun, nggak boleh. Kalau bintang 4 belum pensiun, belum boleh masuk ke lembaga-lembaga BUMN, lembaga. ke perusahaan-perusahaan tidak boleh. Itu salah satu cara supaya justru menahan. Jadi presiden menahan itu supaya mereka tidak terus masuk menguasai semua BUMN, jenderal-jenderal itu. Kalau mau ya pensiun. Makanya pensiunnya diperpanjang supaya nggak masuk dulu. BUMN, kalau di kementerian lembaga misalnya jadi dirjen di Kementerian Kesehatan, dirjen di Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian yang lain-lain itu gimana? Itu harus kan pensiun. Sementara yang ASN yang sudah berkiprah di sana itu kan berharap diberikan kesempatan sesuai dengan standar dan kualitasnya, begitu. Justru coba Maruli perhatikan baik-baik. Itu justru cara terbaik untuk mencegah mereka itu masuk ke dalam kementerian-kementerian. Karena belum pensiun. Iya. Karena ketentuannya boleh masuk, tapi setelah pensiun. Maka dengan diperpanjang ini, ada waktu 4 tahun, ya, ASN-ASN yang sudah berkarir itu punya kesempatan. Jadi intinya menurut Pak Rono, dengan adanya kesempatan itu bukan militerisasi ulang ya? Bukan Pak ya? Bukan, justru sebaliknya. Kita mesti berpikir cerdas sekarang. Ya. Dengan diperpanjang pensiun, maka mereka tidak bisa masuk. Ya. Ke lembaga-lembaga pemerintahan, ke kementerian-kementerian tidak boleh masuk, tapi harus konsisten. Jangan jenderal aktif lalu masuk ke kementerian, itu tidak boleh, harus konsisten itu. Baik, jadi artinya itu ada perlu konsistensi Pak. Ya, ya. Ya. Yang menarik lagi Pak, itu tadi Pak Rono kan sudah menyampaikan kita sambil bergerak ke masalah program MBG. Ini kan TNI dan Polri juga kan diberikan kesempatan untuk ikut mendukung dan terlibat di dalam program MBG. Termasuk infrastruktur daripada TNI itu sendiri. Utamanya Angkatan Darat melalui infrastrukturnya di tingkat Kodam, tingkat Korem, tingkat batalion dan segala macam. Ini kan menjadi garda terdepan guna mendukung dengan bahasa mendukung program ketahanan pangan yaitu MBG. Gimana menurut Bapak itu? Lagi saya ulangi yang tadi dengan polisi. TNI membantu, bukan menjadi pelaku. Ini yang mesti dikoreksi.
membantu supaya program MBG itu jalan lancar, diamankan oleh TNI dan Polri. Bukan kemudian TNI menjadi koki, atau TNI lalu menjadi penyeleksi rekanan-rekanan. Itu udah harus dikoreksi. Justru TNI dan Polri itu mengamankan kebijakan dari Badan Gizi Nasional. Nah, sebaliknya Badan Gizi Nasional juga jangan lalu korup. Ya kan kita sudah dengar kayaknya ada orang-orang atau oknum tertentu yang mendapat fasilitas tapi tidak mampu. Nah, ini harus ditindak oleh TNI. Nah, masuk ke realisasi program MBG itu sendiri, Pak. Kan tidak jarang kita dengar, acap kali pemerintahan di berbagai daerah adanya keracunan akibat dampak daripada MBG itu sendiri. Gimana menurut Pak Rono ini? Ya, itu karena... Ini masih dalam setahun loh, Pak. Betul, itu karena sebenarnya kalau dikatakan prematur, ya. Artinya kita belum cukup melakukan pelatihan-pelatihan dan kesiapan SDM. Ini kan dadakan nih. Ya. Harus ada tahapan di mana kita mempersiapkan SDM. Ahli gizi harus ada di setiap kecamatan misalnya. Ini kan belum. Bahkan kalau perlu di tingkat desa. Tidak ada kasus keracunan. Dan juga dalam zonasi. Misalnya tidak benar dong. Misalnya satu kontraktor menangani 6.000 atau 8.000. Itu mesti dibagi. Yang keracunan itu masa lebih awal. Dimakannya besok. Pasti keracunan. Apalagi kalau santan. Jadi Bung Marudi, menurut saya ini zonasi ini mesti ditertibkan. Zonasi dan kesiapan ahli gizi di setiap kecamatan bahkan setiap desa. Jadi zonasi ini harus dikawal oleh TNI dan Polri tadi itu. Di institusi Polri dan TNI itu adalah fungsinya adalah membantu mengawal. Bukan jadi terlibat. Ya, supaya tertib jadi dikawal. Ya. Gitu. Nah, sementara fakta di lapangan kan ini berkaitan juga dengan masalah kesehatan. Fungsi daripada Kementerian Kesehatan, bagaimana menurut Pak Rono di dalam program MBG ini? Apakah sudah berfungsi atau belum, atau memang atau tidak difungsikan, karena ini kan masalah kesehatan juga ini. Belum difungsikan secara maksimal. Oleh karena itu tanggung jawab dari kepala dinas. Jadi kalau ada keracunan, kepala dinas bertanggung jawab. Karena kepala dinas setempat itu yang menyiapkan ahli gizi di setiap TKP. Menurut Pak Rono, ini kan ini kita sebagai praktisi media, kita nggak tahu apakah regulasi tentang MBG ini menurut Pak Rono sudah memadai atau belum, sehingga siapa menjalankan apa terkait dengan tugas dan fungsi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau campur aduk, acap kadul lah sekarang ini di program MBG ini. Apakah regulasinya menurut Pak Rono sudah memadai, sementara sudah ada badan gizi kan? Ya. Nah, itu gimana menurut Pak Rono? Ya, belum. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, harus dirapikan. Dirapikan kalau dalam bahasa kita retreat. Retreat kita koreksi. Regulasinya kelemahan di mana. Jadi kita tidak boleh malu untuk mengevaluasi bahwa ini ada rantai yang putus. Rantai pengawasan misalnya, itu putus. Tidak ada pengawasan. Siapa yang diawasi? Nggak ada yang diawasi. Ahli gizi tidak ada. Ya kan? Jadi ini semua memerlukan introspeksi. Kita nggak usah malu-malu, tidak usah marah. Regulasi belum sempurna. Artinya ada yang menurut pandangan Bapak sekarang ini terkait dengan regulasi ataupun panduan di dalam program MBG ini tingkat undang-undang kah atau memang di peraturan pemerintah atau setingkat di bawahnya lagi? Itu menurut Pak Rono bagaimana nih? Undang-undang ini memadai, tapi peraturan pemerintahnya harus mengurai lebih detail. Gitu ya. Jadi memang ya pemirsa, supaya karena ini kan setahun pemerintahan Prabowo ini Pak, yang paling mengemuka itu kan yang unik dan lain itu di masa pemerintahan dibandingkan pemerintahan sebelumnya kan, bahwa memang program MBG ini masih hal yang baru. Nah, tentunya menurut Pak Rono tadi, dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, termasuk pemirsa, bahwa regulasinya belum memadai. Ini juga menjadi pesan kepada pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, kan begitu Pak. Nah, bagaimana masalah kita bergerak
Pak Rono, ke masalah kesehatan. Gimana penata layanan kesehatan? Sebelum kita bahas terkait dengan, kalaupun sebetulnya ini adalah dimensi politik, kan beberapa waktu terakhir ini kan pergantian ataupun penambahan para wakil-wakil menteri, termasuk wakil menteri kesehatan yang juga adalah kader Gerindra yang menjadi wakil menteri kesehatan. Masalah pelayanan kesehatan yang ini Pak Rono, ini juga adalah warisan pemerintahan sebelumnya. Menteri kesehatan yang bukan backgroundnya ke ahli medis atau bukan ahli kesehatan. Ini gimana menurut Pak Rono dikaitkan dengan penata layanan, manajemen pelayanan kesehatan di bangsa kita saat ini? Ya, nyambung dari kesehatan dan dari makan bergizi gratis. Ya. Pemaru dan teman-teman, ini kan sebenarnya berangkat dari keprihatinan kita adanya stunting. Ya. Dan ini kebijakan yang strategis untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Bahkan generasi emas yang akan datang. Ya. Sambil kita minum dulu, Pak. Ya. Ya. Jadi sebelum beranjak ke kesehatan, saya mau kita ada side effect. Kita memang memerlukan formula mengatasi stunting karena kerendahan gizi, kurang makan dan lain-lain. Tapi terkait dengan beberapa kegagalan, termasuk juga merosotnya moral yang nanti saya harap ada pembicaraan kita barikan akhir. Yang perlu diatasi adalah stunting moral. Tidak hanya stunting karena kurang makan, stunting moral. Dan nanti kita akan bicarakan di bagian berikutnya. Kalau tentang kesehatan, ya sebagai yang memanage kesehatan ya menteri yang tahu tentang kesehatan. Bukan orang yang background kesehatan maksudnya, ya, Pak. Background kesehatan, bukan yang backgroundnya ngitung uang. Dan saya rasa sekarang udah on the right track. Bukan engineer juga begitu, Pak ya? Ya. Ya sekarang udah on the right track karena sudah Dr. Benny itu memang orang kesehatan dan sudah punya pengalaman bagus. Dan saya berharap Dr. Benny awal tahun depan sudah menjadi Menteri Kesehatan. Harapan saya begitu. Dan kalau Dr. Benny menjadi Menteri Kesehatan, maka semua infrastruktur dan suprastruktur kesehatan tertata dengan baik sampai dengan tingkat puskesmas. Dan penyiapan dokter-dokter sampai ke tingkat desa dan kecamatan harus sudah mulai diprogramkan sekarang. Jadi jangan ada dokter-dokter yang semua bertumbuh di kota-kota. Demikian juga dengan peralatan-peralatan medis di tingkat kabupaten kota sekarang sudah harus ada rumah sakit tipe A yang modern. Jadi tidak harus pergi ke provinsi. Itu salah satu juga yang harus disiapkan oleh Menteri Kesehatan yang datang. Dan harapan saya kesehatan masyarakat kita menjadi nomor satu. Apa artinya uang kalau tidak sehat? Kan begitu. Baik. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Cornelius. Tahun depan kita harapkan Menteri Kesehatan itu sudah menjadi dokter. Dalam hal ini adalah praktisi yang berlatar belakang dokter. Dia diharapkan Dr. Benny. Ini karena memang Pak Cornelius satu partai dengan wakil menteri kesehatan yang baru saja diangkat atau apa sebetulnya? Iya, bukan. Apa karena satu partai atau memang backgroundnya memang layak untuk diganti menteri kesehatan kita sekarang ini yang bukan latar belakang dokter, bukan latar belakang medis, tapi seorang alumni dari ITB, kayak begitu Pak ya? ITB, bukan berlatar belakang dokter lah. Nah, bukankah karena kedekatan Bapak secara kepartaian kepada Dr. Benny sekarang Wakil Menteri Kesehatan ini, Bapak mengajukan supaya diganti ini Menteri Kesehatan ini? Saya berpendapat bahwa sebaiknya Menteri Kesehatan dijabat oleh orang yang mengerti kesehatan.
whatever dia, siapapun dia. Nah, sekarang kebetulan Dr. Beni yang menjadi Wakil Menteri Kesehatan, ya apa salahnya dia menjadi Menteri Kesehatan? Kan dia punya pengalaman juga mengelola kesehatan, mengelola lembaga-lembaga kesehatan kan. Bahkan Dr. Beni seorang dokter spesialis, bukan dokter biasa. Dokter spesialis Pak ya. Jadi mumpuni untuk menjadi menteri, menjadi penanggung jawab di dalam penata layanan manajemen kesehatan warga Nusantara bangsa kita itu. Ya, sangat. Di samping dia expert di bidang kesehatan, dia mengerti manajemen. Mengerti manajemen ya. Ya, dan dia punya attitude sangat bagus. Baik. Tadi Bapak menyinggung masalah stunting moral Pak. Walaupun sebetulnya salah satu isu atau kampanye dari pemerintah calon pada saat kampanye kemarin itu adalah bagaimana meminimalisasi stunting, kan begitu Pak ya Pak. Pasangan Prabowo Gibran ini kan begitu aktifnya pada saat kampanye, dikasih susu, dikasih makanan segala macam bergizi supaya menghindari stunting. Nah, Bapak tadi singgung mengenai stunting moral. Kira-kira apa maksudnya, Pak Ron? Begini, sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, tidak ada lagi yang namanya etika, sopan santun, menghormati orang tua. Mulai dari situ. Anak-anak sekarang kita jarang menemukan ketemu orang tua. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Yang ada sekarang berantem. Ya. Ribut. Memaki orang tua. Bahkan di beberapa tempat kita dengar, bahkan orang tuanya pun dibunuh. Tidak ada rasa hormat kepada orang tua atau senior. Kalau kita tilik dari Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, itu penting. Menghormati atasan, menghormati senior. Jadi itu yang hilang. Kemudian dalam kaitan dengan moral, banyak orang bicara tentang agama, tentang kesalehan, tentang kerukunan. Tapi pada dirinya, itu tidak dilakukan. Malah ucapannya menimbulkan pertengkaran. Ucapannya malah menimbulkan perselisihan di antara agama-agama. Bahkan tidak memberikan contoh moral yang baik. Pendeta misalnya. Makan anak buahnya. Tapi dia tetap khotbah di gereja. Demikian juga di pondok pesantren. Dia makan santrinya. Tapi tetap berdakwah. Itu yang ada krisis moral yang serius. Artinya dari guru-guru agama, dari tokoh-tokoh agama. Itu tidak menjadi contoh yang baik. Jadi terjadi kemunduran, artinya tokoh-tokoh agama itu sebetulnya mereka-mereka juga yang mengalami istilahnya, kalau istilah dunia kesehatan, stunting menjadi pendek itu. Mereka-mereka menjadi pendek, moralitas dan mentalitas mereka menjadi berkurang sebetulnya sebagai sumber inspirasi moral bagi jemaatnya, bagi warganya, begitu menurut Pak Ron? Iya, menjadi kurus kering. Menjadi kurus kering ya. Ya, stuntingnya menjadi kurus kering secara moralitas. Jadi apa yang harus dilakukan dan bagaimana pemerintah menyikapi stunting moral ini? Harus dilakukan perombakan total dalam sistem pendidikan. Harus mulai dari PAUD. Jadi pendidikan moral itu harus mulai dari PAUD. Mencintai sesamanya, menghormati orang tuanya, menghormati negaranya. Itu harus dimulai dari PAUD. Dan harus ditanamkan moral bahwa kita ini memang berbeda-beda. Menghormati suku lain, menghormati agama lain. Itu harus dari awal dilakukan. Ya. Hormat pada orang tua hampir nggak ada sekarang. Udah nggak ada lagi namanya respect pada yang senior. Itu disebabkan oleh karena tokoh-tokoh agama di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar warga itu sudah kurus kering mental dan moralitasnya, begitu. Tidak bisa diteladani. Nggak bisa diteladani. Berarti kita, pemirsa, memang bangsa kita sedang krisis keteladanan, begitu Pak ya. Krisis moral. Keteladanan, krisis moral. Stunting moral. Stunting moral ya. Jadi ini menjadi kegelisahan kita bersama tentunya Pak. Kita berlanjut ke ini pemirsa dan Pak Cornelius, kita berlanjut ke bagaimana pandangan Bapak masalah sosial
bagaimana penata layanan sosial belakangan ini, Pak. Kan ini kan bantuan-bantuan kepada masyarakat itu kan ada dari pemerintahan ini, dan ada di beberapa di kabupaten di Jawa Barat itu identifikasi atau labelisasi penerima bantuan itu mendapat penolakan dari masyarakat, dari warga. Gimana menurut Bapak ini? Ya, karena terjadi manipulasi. Saya mendengar justru banyak orang-orang yang mampu yang justru menerima bantuan-bantuan sosial. Itu ada korupsi pejabat-pejabat setempat. Jadi bukan orang miskin yang terima, tapi orang-orang yang berkecukupan. Lebih baik ditolak. Jadi harus dikoreksi, daftarnya itu mesti dikoreksi lagi. Yang susun daftar siapa? Pasti koruptor. Ini kegagalannya di mana ini sekarang ini, Pak? Masyarakat menolak dilabelisasi penerima bantuan sosial. Ini kata kuncinya, masyarakat ini masalah sosial ya. Masyarakat penerima bantuan itu menolak dilabelisasi rumahnya penerima bantuan sosial. Ini kegagalannya, kesalahannya, karena tadi kan ada dikorup ini. Ada yang tidak relevan menerima bantuan, tapi masuk menjadi penerima bantuan sosial. Ini kesalahannya di mana menurut Pak Rono? Ya, di manajemen. Manajemen. Di tingkat mana ini sekarang ini sebetulnya? Boleh di pemerintahan desa. Bukankah misalkan di data kependudukannya atau bagaimana? Bagaimana kolaborasi yang menurut Bapak lihat sekarang ini? Kan dua kementerian sebetulnya terkait dengan data adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kependudukan dan Menteri Sosial. Menteri Sosial yang sebagai institusi untuk membantu untuk memastikan bahwa ini adalah sekian jumlah bantuan dan penerima bantuannya sekian. Nah, di mana menurut Pak Rono ini yang di mana mismanajemennya? Database-nya yang harus diperiksa, harus diperbaiki. Jadi database-nya salah. Dan sejak awal berarti memang sudah ada korupsi data. Artinya kalau bicara data itu ada dua. Pertama, Kementerian Dalam Negeri karena ada pemerintah desa di sana tentunya, dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Kementerian Kependudukan. Gimana menurut Bapak? Di mana miss-nya ini sekarang ini? Miss manajemennya di mana ini? Ya, kan sudah ada Kementerian Kependudukan tuh. Ya. Ya, gimana itu menurut harusnya mereka itu terintegrasi antara Kementerian Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Sosial dan BPS. Ya. Itu mesti ada. Dan nanti ditopang oleh Kementerian Riset. Ya, 5 ini harus integratif, ya, harus bersama-sama, berkolaborasi. Tidak masing-masing menyatakan data masing-masing, tapi menjadi cross check. Ini kan dengan data yang tidak valid, dengan tidak ada data yang tidak valid ini kan sehingga ada warga yang menerima bantuan sosial yang menolak. Sementara menurut Bapak tadi kan ada yang dikorup, yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial, tapi menerima dengan catatan dia adalah termasuk warga yang mampu. Dampaknya ada warga yang menolak untuk dilabelisasi sebagai penerima bantuan sosial. Mismanajemennya di mana ini sekarang ini? Apakah misalnya kurang koordinasi di antara kementerian lembaga dari tingkat pusat sampai daerah? Ya, memang tidak ada koordinasi. Tidak ada koordinasi ya. Ada 5 tadi itu. Berarti ini pemirsa, ini menjadi catatan bagi kementerian lembaga yang membidangi yang namanya data penduduk berkaitan dengan penerima bantuan sosial. Ya. Terakhir Pak Rono, yang paling seksi adalah segmen politik. Bagaimana ini pergantian anggota kabinet, dan itu kan tentunya menjadi ranah politik. Bagaimana Bapak melihat kepemimpinan Pak Prabowo, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan dimensi politik selama 1 tahun dikaitkan dengan maraknya, termasuk salah satu adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan mengusulkan supaya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Ini dimensi politik. Gimana menurut Pak Rono? Yang pertama mengenai pemerintahan yang 1 tahun. Ya. Terus terang sejak awal saya juga menyampaikan kepada beliau juga bahwa kita salut dengan efisiensi
yang menghasilkan 750 triliun penghematan. Ya. Tapi sebenarnya ini akan lebih efisien lagi kalau dilakukan efisiensi kabinet. Ya. Karena apa? Karena kita sekarang negara dengan jumlah kementerian terbesar di dunia. Sekarang ini kementerian kita 111. Tadinya 109. Tambah lagi dengan Kementerian Haji dan Umroh. Sekarang waktunya Presiden untuk melakukan evaluasi. Baik evaluasi struktural maupun evaluasi personal. Ya. Secara struktural, saya tetap menyarankan bahwa ada sejumlah kementerian-kementerian yang tidak layak disetarakan dalam Nomenklatur sebagai kementerian. nomenklatur strata kementerian. Misalnya, imigrasi, HAM, penempatan tenaga kerja. Itu cukup dirjen di kementerian masing-masing. Dan kalau itu terjadi, kita maksimum hanya perlu 55-60 menteri. Dan itu menghemat anggaran negara. Fasilitasnya, pengawalnya, mobilnya, rumahnya, gajinya. Nah, sekarang waktunya Presiden mengevaluasi secara struktural. Secara personal, ini juga waktunya Presiden membuat record. Siapa yang 100% loyal? Siapa yang 60% loyal? Siapa yang titipan? Titipan ini mengganggu Presiden. Sekarang bukan rahasia umum. Menteri A, oh itu titipan si A. Menteri B itu orangnya pengusaha ini. Bahkan saya dengar juga ada konglomerat yang ngatur-ngatur kementerian. Ini waktunya Presiden memperlihatkan integritas dan kredibilitasnya. Dan saya yakin Pak Prabowo mampu itu. Pertanyaan mengenai Gibran, kita harus bicara konstitusional. Saya kalau ditanya, ya saya memang kurang happy. Tapi kalau mengganti inkonstitusional, itu bukan jalan. Kecuali ditemukan pelanggaran-pelanggaran signifikan yang oleh hukum dinyatakan bersalah. Dan demi hukum, yang bersangkutan harus mundur. Itu beda. Tapi kalau di-impeach, maka hasil KPU semua harus batal. Termasuk kalau dibatalkan, berarti pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres menjadi batal. Betul. Berarti itu tidak relevan. Itu adalah seruan-seruan yang keliru dan menyesatkan lah begitu Pak. Ya menurut saya karena terlalu bersemangat. Tapi kita hargai, pendapat itu kita hargai. Dan sebaiknya juga Gibran harus introspeksi kenapa bisa Purnawirawan bersuara seperti itu. Ada apa? Ada something wrong. Tapi kalau secara konstitusional tidak bisa. Tidak boleh. Kecuali ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan melanggar hukum dan ditetapkan sebagai penerima hukuman yang bersifat inkrah. Berkaitan dengan itu Pak Rono, apakah kepemimpinan Pak Prabowo saat ini merupakan kepemimpinan yang apakah Bapak sepakat bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran sekarang ini adalah kepemimpinan yang masih dibayang-bayangi oleh presiden terdahulu, presiden ke-7 dalam hal ini Joko Widodo? Saya termasuk orang yang tidak merelakan hal itu terjadi. Tidak merelakan hal itu terjadi. Ya. Dengan demikian, menurut Pak Rono, apakah itu masih terjadi? Apakah upaya bayang-bayang dari, karena ini yang menjadi kegelisahan kalangan-kalangan politisi, ada yang menarasikan bahwa Prabowo ini belum berdiri di atas kaki sendiri sebagai presiden terpilih, sebagai presiden yang sah, yang legal, yang konstitusional, hasil Pilpres 2024 untuk memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan, atau bagaimana menurut Bapak? Belum punya
kedaulatan sendiri Pak Prabowo ini di dalam memimpin ya, di dalam memimpin, menjalankan roda pemerintahan dan sebagai pemimpin politik di bangsa ini, pemimpin tertinggi? Ya kalau saya berpendapat Pak Prabowo hanya sekedar menghormati pendahulu. Menghormati pendahulu. Tapi sudah waktunya sekarang Pak Prabowo berdiri di kaki sendiri. Karena setahun cukuplah untuk memberi evaluasi. Bukan berarti semua peninggalan presiden lama mesti disapu. Tapi sudah waktunya Pak Prabowo menyiapkan kader-kader yang memang sudah terbukti militan bersama-sama dengan beliau. Kaitannya dengan apa yang Mbak sampaikan terkait dengan sudah saatnya Presiden Prabowo mengevaluasi kementerian lembaga yang saat ini adalah 100 lebih kementerian, kan begitu Pak? Banyaknya kementerian yang sangat menguras beban anggaran negara, itu kaitannya dengan akan berdampak terhadap adanya titipan-titipan presiden terdahulu atau pemerintahan di terdahulu. Menurut Pak Rono bagaimana? Betul. Titipan-titipan itu waktunya di cut off. Udah waktunya di Sudah stop. waktunya di stop ya. Sudah. Saya yakin Pak Prabowo mampu ya untuk menegakkan wibawa dan integritas. Dia mampu, jauh lebih mampu. Menurut Pak Rono, berapa persen sekarang menteri atau pimpinan lembaga dari sejumlah kementerian lembaga itu yang merupakan titipan daripada presiden terdahulu? Dalam hal ini Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak hanya titipan presiden terdahulu, titipan pihak-pihak tertentu. Itu mencapai 40%. Pihak tertentu itu maksudnya Pak Rono termasuk partai pendukung atau bagaimana? Kalau partai pendukung wajar nggak intinya untuk mengusulkan kadernya untuk menduduki jabatan menteri atau kementerian lembaga? Apakah itu yang Bapak maksudkan, titipan kelompok tertentu, pihak tertentu, atau di luar? Misalkan ini, misalnya kalau presiden terdahulu punya titipan untuk memimpin kementerian lembaga atau bagaimana? Ada Berapa yang persen seperti menurut Bapak ya, dan berapa persen yang layak untuk dipertahankan? ya menurut saya maksimum 10% dipertahankan. 10% ya. Ya, yang lain-lain sudah waktu diganti. Sementara yang ada saat ini berapa persen yang dalam catatan 40%. 40% ya, 40% kementerian lembaga itu, apakah itu termasuk Kapolri, termasuk Panglima TNI, termasuk 3 matra TNI, apakah itu termasuk di dalamnya, Pak? Ya. Jadi sudah saatnya mereka itu di refreshing ya, diganti ya, dilakukan pembaruan ya. Jadi sudah saatnya, kata Pak garis bawah dari Pak Rono tadi adalah sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan reshuffle. Reshuffle atau lebih enak refreshing ya. Jadi ya. bahasanya refreshing ya. Ya. Menurut Pak Rono tahun ini atau tahun depan perlu urgensinya dilakukan refreshing terhadap kementerian, termasuk penciutan Ya. ini. Sebaiknya tahun ini. Sebaiknya tahun ini. Tahun ini. Sudah ada usulan itu disampaikan ke beliau, ke Presiden saat ini dari Pak Rono sebagai kader Gerindra? Ya, usulan kan harus tertutup. Bisa tertutup. Tetapi kami menyarankan seperti itu dan tetap berpulang kepada hak prerogatif Presiden. Ya. Tapi kami menyarankan supaya tidak menjadi beban politik, bahkan beban anggaran negara. Ya sebaiknya kabinet itu dilakukan efisiensi kabinet, dan juga titipan-titipan dari entah berantai itu harus di stop. Kita punya toleransi 10%. Titipan ini termasuk titipan partai bukan Pak? Nah, termasuk. Termasuk. Emang ya? partai-partai itu bikin apa? Partai pendukung? Ya pendukung kan tidak ngapa-ngapain. Artinya sekarang harus kembali kepada siapa sebenarnya yang memenangkan Pak Prabowo? Siapa yang memenangkan? Bukan partai-partai yang kemudian mendukung itu, bukan. Bahwa pendukung ya memenuhi elektabilitas sebagai calon presiden. Ya. Tapi Pak Prabowo memenuhi syarat, jauh lebih memenuhi syarat, jauh melebihi dari ketentuan. Ya, ini Pak Rono sudah termasuk panjang bahan evaluasi ini atau potret dari Pak Rono
menakar setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Di sesi bagian akhir Pak Rono, ini kan termasuk juga karena ini juga kan beban anggaran negara, baik melalui alat-alat produksi termasuk dengan besarnya beban untuk pimpinan pejabat-pejabat di kementerian lembaga dan juga besarnya beban anggaran kepada para direksi dan komisaris yang termasuk itu rangkap jabatan dia sebagai dirjen ataupun wakil menteri di badan usaha milik negara. Bagaimana menurut Bapak dikaitkan dengan adanya penciutan BUMN itu dari ribuan menjadi kurang lebih ya sangat-sangat sedikit lah. Bagaimana menurut Pak Rono terkait dengan hal itu? Ada dua hal. Yang pertama, restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi BUMN ya. Jadi ada BUMN yang merugi Ya. harus ditutup. Ya. Dan kemudian BUMN yang tidak sesuai dengan main bisnisnya. Untuk apa misalnya BUMN karya-karya bikin hotel? Tak perlu. Serahkan kepada ahlinya. Nah, begitu juga perangkap jabatan. Harus dihentikan. Dia wamen, tapi juga dia komisaris di suatu BUMN. Itu harus dihentikan. Ya. Seperti tidak ada orang lain. Ya, itu harus ditertibkan dan Presiden harus mengambil tindakan tegas. Itu salah satu indikator bahwa Presiden melakukan refreshing. Memang bakal ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa kekurangan berkat atau kekurangan rezeki, tapi kan nggak boleh serakah. Kan udah wamen ya sudah, kalau udah menteri ya sudah. Jangan merangkap juga jadi komisaris di BUMN atau bahkan mungkin direksi di BUMN. Termasuk penciutan BUMN itu sendiri dari holding ke anak ke cucu dan cici barangkali. Betul. Termasuk itu ya? Enggak, yang saya lihat itu holding anak cucu orangnya dia juga. Bahkan mungkin dia menantunya atau anaknya atau ponakannya. Itu subur menjadi KKN. Sumber KKN ya? Ya. Dan mafia. Dan akibatnya coba lihat ada banyak BUMN yang rugi. Tapi direksinya kaya raya. Baik. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah masuk di sesi terakhir. Ini untuk bagian daripada closing statement dari Pak Rono. Yang adalah jangan lupa ya bahwa Pak Rono termasuk juga kader Gerindra, anggota pembina Pak ya. Ya, dan mengkoordinir para relawan-relawan pada Pilpres 2024 yang lalu untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Pak Rono, terakhir, ini untuk closing statement. Kebijakan-kebijakan seperti apa yang relevan dan urgent dilakukan oleh Presiden Prabowo Gibran saat ini dalam setelah kita identifikasi persoalan-persoalan atau paling tidak menakar kepemimpinan ini dengan mengidentifikasi kesulitan-kesulitan atau permasalahan di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang pertahanan, di bidang keamanan, dan juga di bidang sosial politik. Boleh disampaikan apa yang menjadi closing statement sebagai saran dan usulan untuk dijadikan sebagai kebijakan dari pemerintahan Prabowo Gibran, Pak Cornelius. Ya, yang pertama Pak Prabowo harus berani mengurai benang kusut. Ya. Aliran kesejahteraan dari pusat sampai ke level bawah. Untuk sementara ini stuck di tengah. Karena aturan mainnya belum dilakukan perbaikan-perbaikan. Kedua, harus berani membersihkan oknum-oknum yang bersembunyi di balik permainan-permainan mafia-mafia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di negeri ini banyak mafia-mafia, termasuk mafia tanah dan lain-lain. Jadi harus ada keberanian untuk itu. Yang ketiga, Pak Prabowo harus menjadi patron internasional. Jadi harus menjadi matahari internasional. Ya. Sehingga Indonesia menempati posisi imperium pergaulan internasional. Dan harus ditingkatkan itu. Dan oleh karena itu, hubungan
yang dulu dikenal sebagai hubungan diplomatik bebas aktif harus ditimbulkan kembali. Harus seimbang antara hubungan BRICS dengan hubungannya dengan kelompok NATO. Tidak boleh lebih condong ke sebelah. Kedekatan dengan China dan RRC ya tidak berarti harus mengabaikan Amerika Serikat dan teman-temannya. Demikian juga kita tidak boleh diintervensi oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lain. Jadi kita harus mempunyai bargaining position. Yang keempat, Pak Prabowo berjanji bahwa hidupnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Pak Prabowo harus on the spot ke daerah-daerah melalui satu mata yang tadi disebut ada Badan Monitoring Pembangunan Nasional. Badan Monitoring Pembangunan Nasional ya. Badan Monitoring Pembangunan Nasional. Itu menjadi mata ujung tombak apakah betul pembangunan itu dilaksanakan sesuai dengan perintahnya beliau. Yang terakhir, terkait dengan kehidupan moral tadi. Ya. Bangsa ini akan hancur kalau moralnya tidak tertolong. Oleh karena itu Pak Prabowo mesti sering membuat pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Semua agama. Dan harus memberikan kepada semua pemimpin agama untuk mengajarkan yang disebut dengan moderasi agama. Jadi tidak ada lagi namanya penutupan masjid, penutupan gereja, penutupan kelenteng, penutupan vihara. Tidak boleh ada lagi. Ya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa kita negara majemuk. Dan sebagai orang Kristen saya mau tegaskan bahwa kami orang Kristen bukan indekos di negeri ini. Bukan kontrak, bukan nyewa. Kita pendiri. Pewaris Indonesia. Begitupun agama lain. Jadi ini yang harus ditegaskan oleh Presiden dalam kebijakan moral melalui para pemimpin agama. Nah, jadi dengan 5 hal tadi saya yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin sampai 2029 dan bahkan bisa melanjutkan sampai periode yang akan datang. Oleh karena itu semua mafia yang mengganggu, baik itu di luar maupun di sekitar Presiden, harus dihapus, harus diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Paripurna sudah penjelasan dari Bapak Dr. Cornelius Ronowijoyo terkait dengan setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, luar biasa dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cornelius Ronowijoyo tadi, betapa pentingnya ada badan yang akan memonitoring realisasi program pemerintahan dari pusat sampai daerah. Itu mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi dan tersampaikan kepada pemerintah dan dipertimbangkan menjadi sarana. Pak Rono, terakhir saya pertanyaan ini, Bapak ini kan khas ini, sejak saya kenal Pak Rono ini dari 20 tahun, 25 tahun yang silam, Bapak itu selalu identik dengan baju hijau. Kira-kira apa makna di balik baju warna? Dari sepatu sampai kaos kaki, celana, baju hijau, termasuk cincin Pak Rono ini hijau ini, Pak. Gimana ini? Oh, sampai dalam-dalam hijau. Ya hijau ya. Iya. Yang harus kita tahu adalah bahwa hijau adalah warna kehidupan. Ya. Green color of life. Dan hijau adalah original color. Warna lain itu kombinasi, pantulan. Langit biru, enggak, itu pantulan. Tapi kalau hijau itu real. Jadi saya mencintai kehidupan, maka saya berwarna hijau. Luar biasa, Ya. Pak Cornelius mencintai kehidupan. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu menonton, bahkan subscribe. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Demikian dengan saya, Marulitua Silaban. Terima kasih untuk Pak Cornelius Ronowijoyo sudah menguraikan secara paripurna pandangannya setahun pemerintahan Prabowo Gibran yang merupakan tokoh dan juga anggota pembina dari Partai Gerindra. Sukses, sehat selalu dan umur panjang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam Pak Cornelius Ronowijoyo. Terima kasih. Terima kasih.